Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu? Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo, selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Yeay. Kali ini kita full squad lagi nih ya. Ada saya, kembali lagi bersama kami, para pundit korporasi. Kan ada saya Reza dan partner saya Laksmana Wirangga. Coba ngomong dulu dong. Apa? Nah, ada itu. Sama Rinaldi. Hola amigo. Ya, ini Aldi yang di episode kemarin kita puja-puji ya. Pokoknya gara-gara dia semua lah. Oke, teman-teman. Para pendengar Optis. Jadi sebelum lupa nih ya, gue mau ngingetin dulu. Gue mau ngingetin bahwasannya apa tuh namanya? Kok lupa sih? Oh, itu Fantasi Serie A, ya kan? Fantasi Serie A jangan lupa nih. Pokoknya ini Udah masuk ke giornata terakhir ya. Pokoknya udah masuk ke giornata terakhir. Di paruh musim. Di paruh musim. Giornata 19. Giornata 19 ini kan akan menentukan juara paruh musim. Di mana nanti akan ada hadiah menarik itu kan. Nah, jadi kalau nggak salah dari klasmennya tuh ada berapa ya dia? Aduh, HP gue mana lagi? Pokoknya poinnya tuh kalau nggak salah tipis-tipis deh, beda 10. Nih, gue bacain. Mau dibacain nggak? Boleh, bacain dong. Bacain ya. Oke. Tolong. Nomor 1 ada. Nih kebetulan nggak banyak bergerak ya. Sebenarnya ini udah di giornata terakhir. Makin menjauh. Iya, makin menjauh dan ada yang salib sih tapi di bawah. Di posisi 3 dan 4 agak ada perubahan. Ini kalau gue bacain sekarang yang ada di posisi 1 ada tim namanya Gearball Zigzag dengan 1080 poin. Kedua ada Jamais FC dengan 1072 poin, beda 8 poin ya. Ketiga ada ZASG FC 1063, bawahnya ada El Traktor 1060 dan Interfrix 1057. Jadi itu udah 5 besarnya sementara, dan yang menurut gue berpeluang untuk menjuarai Optis League di paruh musim sih menurut gue ada itulah kelima. Sama sebenarnya ada sih 6 San Ijajo 56 sama si Valquinal itu orang dalam kita. Orang dalam. Itu dia top one listener Optis kita soalnya. Oh iya. Kita itu banget sama Jujung ya. Betul. Jadi posisi 1 sampai posisi 7 ini jaraknya kurang lebih 24 poin. Tipis banget. Jadi ya masih bisa kekejar lah. Jadi iya. ini Magnifico Seven. iya betul, makanya itu tiba-tiba misalkan trio di depannya naruh Dybala, Lukaku misalkan sama dan Leao, terus tiba-tiba terus tiga-tiganya langsung diboyong ke Premier League. Nah, itu bisa kesalip tuh sama yang di bawah tuh. Iya, benar sih. Bisa lah. Iya, karena musim transfer ini emang sambil main juga kan Iya, dianya. betul. Jadi teman-teman hati-hati nih. Serie A gue lihat-lihat udah nggak ada libur lagi kayak musim lalu nih. Betul. Jadi buat teman-teman yang masih sangat berpeluang tadi Magnificent Seven kita, itu tolong diatur timnya dengan baik agar kalian memastikan diri untuk bisa menjadi juara paruh musim ya. paruh musim. Iya. Karena itu kalian tuh bener-bener bisa tuh ngerebut posisi 1 sebenarnya. Nah, Iya. nanti Dan ini tipis banget. betul. Dan nanti setelah Giornata 19, Giornata 20, gue akan bikin satu liga baru lagi sih, Ran. Sebenarnya nggak perlu liga baru, jatuhnya kita ada perhitungan untuk paruh musim kedua lah untuk poinnya. Oh iya. Untuk perhitungan paruh musim kedua biar sama repot ya. Iya, sama tetap klasemen yang ini kita tetap pakai buat nanti juara akhir musim, tapi yang untuk juara 1 ya ikut main aja, ngincer hadiah weekly nggak apa-apa. Tapi kalau nanti dari di paruh kedua dia juara lagi ya dengan besar hati mohon diberikan
hadiahnya ke posisi yang di bawahnya karena kita pengen kalau bisa makin banyak yang dapat ya makin seru gitu loh. Tapi kalau buat hadiah weekly itu semuanya bebas bisa menang berkali-kali itu dan banyak kok si Sam Ijajung itu kayaknya udah hampir 4-5 kali menang. Udah lumayan loh kalau misalkan kayak misalkan lu juara 1 kali gitu misalkan 10 kali itu 750.000. Udah hampir bisa beli jersey ori sendiri lagi. Jadi rulesnya gini ya, berarti ini kita tetapkan di episode kali ini rulesnya adalah juara paruh musim ini Dapat jersey. Betul. Dan nanti tetap boleh mengikuti liga kita, tapi bisa dapat weekly prize, maksudnya masih bisa menang. Masih bisa menang. Di akhir musim sayang sekali. Grand prize-nya udah diambil di sebelumnya. Jadi ini rules dari kita ya, kalian nggak bisa untuk protes untuk musim ini kita rulesnya seperti itu. Kecuali ini kali ya, misalkan saya mau nanam modal gitu. Nanti nggak apa-apa kan bapak yang sebagai penanam modal ya terserah bapak mau bikin aturan jadi gimana. sebagai investor ya kalian bapak berhak gitu untuk mengatur-ngatur jalannya kompetisi anjay. Tapi yang di paruh musim kedua hitungan poinnya tuh dari Giornata 20 sampai 38 berarti. Betul. Yang 1 sampai 19-nya dinolin lagi balik. Atau nanti pemenangnya akumulasi dari 1 sampai 38 nih gimana? Enggak, ada 2 jadinya. Yang paruh musim kedua sama yang total poin. Jadi di akhir musim ada 2 pemenang. Jadi total ada 3 pemenang kan. Oke. Gitu. Kan sama kayak kita mingguan kita kan 3 pemenang. Benar, mantap. Gitu. Oke, jadi pemenang di akhir musim nanti ada 2 lagi ya. Satu itu yang menang di paruh musim, jadi yang poinnya paling banyak 20 sampai 38. Satu lagi yang paling banyak dari 1 sampai 4, sorry kita mulai dari 4 ya. Dari 4 sampai 38. Jadi ada 2. Jadi kalian inget-inget tuh notes tuh untuk catatan kalian ya. Dan siapa tahu nanti yang paling konsisten, siapa tahu saya berbaik hati lagi pengen mikir lagi pengen ngasih sesuatu ya kan. Iya, benar. Karena mungkin bermain dengan cukup konsisten. Tapi jangan lupa nanti yang menang siapapun harus datang ke podcast kita ya. Betul. Iya benar. Karena salah satu syaratnya ya kita pengen tahu aja gimana sih apa yang kita buat selama ini dia merhatiin atau enggak. Jadi yang episode ini maksudnya pemenang di paruh musim bakal kita ajak ngobrol ya. Entah itu kalian kalau misalnya domisili di Jakarta pasti kita ajak ngobrol langsung. Kalau misalnya nggak di luar Jakarta ya mungkin lewat Zoom atau apa gitu. Iya, benar. Oke. Nah, jadi langsung aja kan ini udah Giornata 19 nih. Langsung aja karena Giornata 19 tuh mulainya tanggal hari Sabtu ya, hari Sabtu. Tanggal 6 itu pagi hari. Jadi kita langsung bahas aja hari ini. Iya, benar. Jadi ini akan tayang Jumat pagi harusnya. Oh iya, gue sedikit berbahasa-basi teman-teman. Jadi ini gue tag-nya di studionya Pinsport gitu kan. Terus ini pakai mic yang lain lah ya, yang nggak biasa gue pakai. Mungkin kalau kemarin kalian denger editannya agak nggak balance, nah gue udah tahu sekarang caranya bikin balance. Jadi harus episode ini deh lebih enak. Itu klarifikasi. Nah, di Giornata 19 ini yang mau dibahas apa nih, Rang? Kenapa jadi nembak gue? Terserah lu mau bahas apa. Ya masa ya kan ini kan lu kan biasanya jadi playmaker-nya. Enggak lah. Kalau dari yang gue mau bahas nih di Giornata 19 gitu ya. Inter udah akan pasti mengukuhkan diri jadi juara paruh musim ya. Udah enggak akan kejar kan? Beda 2 poin sama paruh musim masih bisa kejar masih bisa kejar. Juara 2023 ya, 2023. Kemarin kan udah habis nih 2023. Cuman paruh musim kan masih ada 1 pertandingan nih, 19. Oh iya benar, sorry. Juve bedanya 2 poin. Bedanya 2 poin sama Juve. Masih bisa kesalip lah kalau Inter kalah. Iya, karena kemarin Inter itu seri kan. Kalau Inter seri enggak poinnya. Kalau Inter seri poinnya selisih golnya jauh. Masih menang Inter. Jadi kalau Inter kalah baru turun nih. Baru turun ya. Kecuali Juve golin 20 gitu. Iya. Juve ini juga masih berpeluang dan dia unik nih. Karena dia akan ketemu Salernitana di Coppa di kalau nggak salah saat kita ngetek ya. Iya, saat kita ngetek ini berarti dia udah akan main ya. Main. Nah, mungkin ini setelah ini rilis mungkin udah ada nih hasil hasil yang Juve yang Coppa ya. Tapi kalau untuk yang Serie A-nya dia mainnya hari Senin. Nah, kalau menurut lu Juve akan menang nggak? Back to back nggak nih sama Salernitana nih? Karena kan kekuatan tim-tim di Coppa sama di Serie A itu beda kan. Kalau kita lihat kan, maksudnya Roma kemarin menang nggak sih? Menang. Karena ada pemain yang di cadangan yang dimainin atau bahkan tim kecil. Notabene tim yang ada di papan tengah atau bawah klasmen itu akan lebih habis-habisan tuh gitu. Kan di Coppa kan. Ya, karena potensi untuk dapat gelar ya lebih besar. Coppa, karena bracketnya juga nggak terlalu sepanjang itu. Iya, benar. Beda sama kayak bracket di Liga atau mungkin di FA ini Coppa itu relatif
bracketnya cukup compact dan cukup cepat gitu. Iya. Paling kayak cuma 8 round kali ya, atau seingat gue sih 8 round 1, round 2, round 3, round 4 terus quarter final, semifinal, final. Nah, tapi gimana kalau menurut lo Rang? Back to back kan ya? Enggak sih, pasti ada kalah sekali feeling gue ya. Karena nggak tahu sih, karena ngelihat dari Filippo Inzaghi juga punya tacticalnya juga agak unik gitu. Karena kalau ngelihat dari terakhir main yang ke colongan poin ya, 2-2 ya lawan Milan, itu kelihatan bahwa sebenarnya Filippo Inzaghi at least punya pendekatan untuk bisa menyesuaikan tactical dengan taktik lawan. Cuman memang perkaranya apakah dia bakal fokus bermain secara 90 menit secara kolektif atau enggak, itu aja. Tapi feeling gue kayaknya Salernitana bakal curi sekali kemenangan sih lawan Juve dimanapun ya. Pokoknya kalau ya pilihannya antara Serie A atau Coppa sih pilihannya. Tapi ya itu gambling aja sih. Menurut gue lebih berpeluang di Coppa sih, karena Juve gue yakin di Coppa akan bermain dengan lapis 2-nya sih. Dia punya banyak pemain muda dan di Serie A aja sering dimainin, apalagi di Coppa pasti bakal dikasih jam terbang banyak di Coppa. Tapi menurut gue kayaknya dia malah pengen ngincer gelar Betul di sih, Coppa sih. Kayaknya juga gak bakal dikasih lepas sebegitu aja. Feeling gue juga kalaupun ngelakuin rotasi yang wajar sih, nggak segila kayak yang dilakuin Milan sama Napoli, karena Milan juga rotasinya lumayan gila juga pada saat main di Coppa sih. Iya benar, dan gue mau note sedikit kalau Milan kemarin main di Coppa gitu, gue cukup amazed dengan pemain muda yang main. Abis itu juga si Luka Jovic ya? Iya 2 gol ya. Apa Luka Doncic? Oh itu pemain lagi dong, beda-beda atlet. Kalau dari gue sendiri dan bagus gitu mainnya. Maksudnya as a striker dia sebagai target man cukup efektif gitu kemarin mainnya. Iya. Untuk Milan sih memang gue rasa bukan cuman karena keterbatasan pemain ya, banyak yang cedera. Cuman memang di Pioli juga udah sering main muda kan di Serie A juga, dan kemarin jadi showcase-nya pemain muda lah banyak kan. Yang golin debut tuh si Chaka Traore, terus si yang bek kirinya itu debut juga kan, Alex Jimenez. Ada si Ziroli, Kevin siapa? Kevin ada ZZ itu namanya, lupa gue. Itu juga debut kan, jadi banyak lah. Jadi ya bagus Milan bisa menang dengan main-main mudanya ya, lawan Cagliari juga yang tampaknya juga kemarin nggak terlalu banyak rotasi. Jadi memang main muda Milan kayaknya ada masa depannya lah, cukup ada. Gue lihat sih kemarin dari highlight doang sih, tapi mereka punya peran masing-masing yang bisa berguna untuk tim Milan sih, kalau misalnya memang banyak yang cedera sih pemain-pemain utamanya. Iya benar-benar ya, itulah Milan lah ya. Coba kalau gue balik ke Salernitana ya, Salernitana lawan Juve ya, kalau tadi si Rangga memperhitungkan atau lu prediksi ada satu kemenangan yang bakal dicuri oleh Salernitana, gue sih masih ke Juve ya. Tapi di Coppa kemungkinan menang, cuman menangnya mungkin gak mudah, mungkin bisa lewat extra time. Tapi di Serie A-nya justru bakal seri mereka. Nah kalau dari Salernitana sendiri, mereka habis menang lawan Verona ya. Hellas Verona, tim yang ya di atas mereka sih memang saat ini. Verona ada satu tingkat di atas zona degradasi doang, satu doang. Dan sedangkan Salernitana tuh di papan bawah banget. Cuma mereka bisa menang, dan menangnya meyakinkan menurut gua. Walaupun cuma 1-0 ya. Tapi serangannya banyak banget, shoot on goal-nya kalau nggak salah 3 atau 4 yang on target gitu, yang jadi gol 1. Karena si Motipo juga lagi bagus kemarin. Kalau Motipo lagi nggak bagus, kemarin sih bisa lebih dari 1 gol menurut gua. Motipo kalau lagi on form sih memang ngeri sih. Sama kayak dulu zaman Provedel di Spezia dulu. Iya, jadi ya mungkin Inzaghi sudah mulai nemu ini nih, walaupun ya ini lawannya Verona ya kemarin. Cuman ketika lawan Milan kan juga sempat leading 2-1 ya maksudnya. 2-1 betul. Ya maksudnya jadi kayaknya untuk segi penyerangan nih Salernitana udah nemuin pakem yang pas gitu lah. Udah kayaknya ilmunya Inzaghi udah mulai bisa ditelan nih sama pemain-pemain Salernitana. Gua mau geser, tadi kan kita ada bahas Milan, bahas Juve dan Salernitana ya. Jadi kalau misalnya Internya sendiri kemarin kan Inter kan udah gugur dari Coppa Italia ya, lawan Bologna kan? Iya betul. Iya, acak-acak tuh sama ini Zigzi. Terus ini nanti di pekan 19 Inter itu akan ketemu sama Verona. Yang kalah kemarin sama Salernitana. Ya ini mah di atas kertas sih Inter ya. Harusnya ya. Cuman kan lu Inter banget nih.
sebenarnya permasalahan Inter apa sih, kan masalah back lah, masalah Kemarin inilah. kalau main lawan Genoa tuh kemarin ya memang Inter bermain jelek. Terus, iya, gue ngeliat mainnya jelek ya, sih. Thuram juga Nggak, kayak udah capek aja gitu. Permainan terburuk Thuram menurut gue di Serie A musim ini. Kemarin nggak ada koneksinya, nggak jalan banget sama Arnautovic, sering banget tabrakan positioningnya, dan ya kayak dia belum banyak maksudnya ya kalau sama Lautaro mungkin udah ada chemistry lah ya kalau sama si Arnautovic ya. Iya, belum ada. Terus Genoa juga di samping itu Genoa juga lumayan menurut gua nggak bertahan banget gitu dia. Kayaknya di awal babak juga sempat memegang kendali permainan. Dan yang gua notes mungkin ya itu, kalau banyak yang bilang golnya Inter tuh yang si Bisek mendorong, harusnya nggak gol, maksudnya itu ya gue juga menganggap itu harusnya pelanggaran si Bisek itu emang ada dorongan. Walaupun ada yang bilang juga jurnalis si Tanceri di Palmeri kalau nggak salah namanya, yang karena si Strootman itu kan megang tangannya Bisek, jadi si Bisek tuh kayak ngelepas dari itunya. Memang ada sudut pandang lain lah ya. Tapi ya menurut gue memang itu ada dorongan lah, harusnya juga pelanggaran. Cuman itu nggak sedebatable pelanggarannya Inter waktu lawan Napoli sih. Tapi menurut gue itu masih menurut gue harusnya layak nggak dikasih pelanggaran sih. Karena masih ada gestur perlawanan gitu loh. Gestur ingin ngelepasin diri. Jadi menurut gue masih nggak terlalu debatable sih. Iya, jadi kalau menurut gue sih lawan Genoa kemarin emang nggak layak menang kalau dengan permainan seperti kemarin sih. Dan si Dragusin itu itu emang nggak salah, dia pemain yang diincer sama klub Premier League, Tottenham yang lagi ngiler ya. Iya, jadi emang ternyata pergerakannya itu bagus, Pak. Itu di atas rata-rata Serie A lah, main di Genoa, punya itu kan gitu. main Juve juga Iya, tapi udah dilepas. Kan. Udah dilepas. Ya, dia musim lalu itu Salernitana, musim ini 2 musim lalu ya? Gue lupa, pokoknya 2 musim lalu seinget gue itu Salernitana, musim ini sama musim kemarin baru Genoa. Ya, terus kalau gue balik lagi ke Internya ya, Inter ya memang masalah utama kemarin gue anggap maksudnya kalau seri lawan Genoa itu ya karena memang nggak ada pemain-pemain utama kayak Lautaro dan Di Marco ya. Itu disimpan atau cedera kemarin kan, cedera aduktor yang ya maksudnya kelelahan lah, gara-gara kelelahan. Lautaro masih kan. Sekarang kemungkinan 2 pemain ini udah bisa main tapi nggak langsung dari starter ya, karena di awal tahun ini latihan perdana dia masih latihan terpisah mereka berdua. Terus si Hakan Calhanoglu juga katanya flu, gua nggak tahu bakal musim dingin Pak, ini baru ini awal tahun kan biasanya masih salju masih ada, jadi masih flu lah ya. Jadi ya gua harap sih mereka si Di Marco sama Martinez bakal main di babak kedua ya, kalau misalnya ada kebuntuan dari lini serang Inter ya. Jadi kalau nggak urgent banget jangan dipaksain. Kalau misalnya memang buntu, gua harap sih mereka bisa masuk untuk memberi perbedaan gitu. Lawan Verona at least curi 1 gol, dan midfieldnya Inter juga punya kapasitas daya gedor yang lebih bagus gitu. Kalau memang depannya mandek ya, ya pasang lini tengah terbaiknya, dapat curi 1 gol, ya udah mungkin main rotasi, main aman. Iya. Menurut gue cukup 1 gol atau ya margin 1 gol menurut gue cukup banget. Harusnya 1 atau 2 gol lah kalau dari secara di atas kertas ya, karena Verona juga bukan tim dengan pertahanan yang bagus. Sejauh ini udah 24 gol kebobolan mereka. Terus kalau gue lihat dari karakteristik dari skornya ya, ini mereka very strong. Weak dulu itu mereka very weak di avoiding foul in dangerous areas. Jadi mereka sering melakukan foul nggak penting atau foul yang di daerah kotak penalti lah, di luar kotak penalti yang. Nah tapi masalahnya Inter musim ini yang diandalkan biasanya Hakan Calhanoglu atau Di Marco untuk ambil free kick itu jarang bisa ngelewatin pagar menurut gua kalau direct shoot ya. Iya. Nah itu kurang bagus untuk ini. Paling Inter cetak gol dari set piece itu biasa dari corner atau dari pelanggaran tapi di umpan. Ya. Dari Sekik yang umpan kan. Contohnya golnya Bisek waktu itu kan. Nah, mereka jadi Inter kalau mau memanfaatkan kesempatan itu harus direct shoot, sedangkan direct shoot Inter lagi nggak bagus, nggak punya yang oke gitu. Nah, kalau mau umpan masalahnya very strong mereka, karakteristik strength-nya mereka Verona, mereka kuat di aerial duels kalau menurut WhoScored. Dia very strong di aerial duels. Jadi Inter nggak bisa, maksudnya nggak bisa main di crossing atau dari set itu. Akan ada kesulitan menurut gue sih kalau di situ. Nah, weakness-nya lagi position football, finishing scoring chance, defending against long shot. Nah, hal yang bisa harus dilakukan yaitu kalau misalnya Inter agak mandek ya pakai long shotnya dari Hakan Calhanoglu, Barella,
atau dari Lautaro Martinez nanti kalau main. Jadi mungkin itu yang harus dilakukan Inter di pertandingan besok sih. Ya gue rasa ini emang gue rasa Simone Inzaghi juga udah tahu ya soal hal ini gitu. Pasti dia juga ngelihat statistik dan segala macam timnya kan. Tapi memang menurut gue gimana eksekusi di lapangannya aja sih. Maksud gue Verona juga punya tren lini tengahnya itu yang cepat kan, yang bisa ngepres juga. Nah itu yang mungkin akan mencegah Inter bisa dengan leluasa ngasih tembakan-tembakan dari luar kotak penalti tuh. Jadi ini menurut gue bisa jadi partai seri juga gitu. Kalau Inter nggak pinter-pinter memanfaatkan peluang gitu ya. Maksudnya kalau nggak klinis gitu, menurut gue bisa dihukum sih. Kalau they will be punished gitu. Style of play-nya mereka sebenarnya kalau gue lihat dari permainan juga, dari highlight atau dari statistik mereka tuh lebih sering main long ball aja, ngandelin counter attack dari kecepatan si Cyril Ngonge. Iya, sejauh itu sih nggak ada variasi, nggak ada. Jadi ya itulah yang harus diwaspadai oleh back Inter. Direct ball, counter attack, crossing, Folorunso, ada Cyril Ngonge, udah gitu. Iya, sama si itu Milan Juric lah mereka. Juga lumayan tuh. Tapi oke. Inter udah, Milan tadi udah. Oh, gue sedikit nambahin Milan. Gue nambahin Milan. Pokoknya gue Milan alhamdulillah menang lawan Sassuolo. Akhirnya keluar dari kutukan. Terus juga Milan di Giornata 19 ini bakal lawan Empoli. Ya, betul. Ya mestinya sih Empoli jadi tim yang bisa dikalahin sama Milan ya, tapi emang main tandang jadi ngerepotin juga sih. Empoli ini tim yang repotin juga. Kalau nggak salah Milan tuh pernah kalah sama Empoli apa seri gitu ya di beberapa pertandingan. Karena terakhir sih ada yang lawan Empoli kebobolan 90+4 sih. Iya. Jadi ya gue nggak tahu deh, tipikal Empoli sekarang dilatih di pelatih yang baru bermain apakah main pragmatis juga terakhir seri atau mainnya bakal kayak gimana, karena memang mesti diakui Baldanzi udah bener-bener udah kurang ya musim ini ya mungkin kehilangan beberapa partnership juga. Ebuehi juga setahu gue cabut, di kiri Parisi juga cabut. Jadi memang secara dari stabilitas tim juga udah berkurang jauh dari musim lalu. Ya nggak salah juga, maksudnya Baldanzi seorang anak muda ingin menggendong satu tim sih ya berat juga gitu. Sorry, gue nambahin statistiknya itu Milan tuh dari 5 pertemuan 4 kali menang, 1 kali seri, dan seri itu yang pertandingan terakhir 8 April 2023. Jadi ya itu emang bisa jadi pertandingan yang merepotkan buat Milan. Tapi kalau gue lihat ya mungkin singkat aja ya gue kalau soal Milan. Gue ngelihat kemarin di Coppa juga Leao disimpan, habis itu juga Giroud disimpan. Ya gue rasa bisa dimainin jadinya nanti lawan Empoli gitu, dan itu akan ngejagakan Milan harus menang sih untuk ngejagakan bersaing di papan atas gitu, bahkan untuk Scudetto gitu, dengan mengharapkan Inter bisa kepleset atau Juve yang kepleset gitu. Sayangnya Juve belum kepleset tuh yang di minggu lalu lawan Roma. Gue kira bakalan seri, ternyata ada gol dari si Rabiot yang juga nggak offset tipis banget nggak offset. Itu gue rasa offset itu sebenarnya. Iya, garisnya aja ya. Iya, garisnya dia ada-adain aja ya. Itu garisnya tuh ada-adain aja tau nggak, biar nggak offset, digeser. Iya asli Kong. Iya kan. Padahal fans-fansnya bilang Marotalik tim mereka sendiri kayak gitu. Ya dono lah, no comment gue. Lu lihat aja, maksud gue kayak ya ampun, orang udah di back heel-nya itu pas udah lewat itu gue lihat no comment lah. Ya, kalau gue mungkin singkat tambahan ini Milan. Gue offside. Milan trennya lagi bagus, dan menurut gue lawan Empoli yang masih kesulitan cari form terbaiknya sih bakalan menang mudah sih. Walaupun mainnya di tandang ya. Iya. Milan di awal musim ini kayaknya bisa ngegas nih. Pokoknya Milan tuh mau mainnya jelek mau apa, gue yang penting menang. Mungkin kekurangannya dari Milan itu gini loh, fans Milan itu kan pengen Pioli out ya. Tapi kata Ustadz Khalid Basalamah gitu ya teman-temannya. Jadi emang kita tuh sebagai warga biasa tuh kadang suka lupa mendoakan pemimpin gitu. Jadi mending doain aja udah yang terbaik buat Pioli dah gitu. Maksudnya Pioli kalau mau dipecat ya udah ntar baik-baik aja di akhir musim, tapi dia kasih prestasi dulu lah gitu. Kalau bisa konsisten aja menang terus ntar derby lawan Inter jangan dibantai ya, kalau bisa menang. Ya udah habis itu Scudetto dah. Udah habis itu hadiah perpisahan kan 2 Scudetto Pioli kan ya, mimpi mah boleh ya. Kayak fans Napoli menurut gue nih wajib bermimpi. Ngapain?
mimpi. Kalau tapi menurut gue maksudnya Milan ini si Pioli ini ya lagi ngumpul nyawa lagi nih. Maksudnya tren lagi ngumpul nyawa lagi. Nanti nggak tahu bakal turunnya kapan lagi. Iya ya, gue mau mendoakan aja lah ya. Hashtag penyebab Pioli nih. Ini kalau ada Bang Bara di sini, pasti dia marah-marah ya ada statement gue. Tapi oke, gue langsung geser ke Napoli ya, jagoannya nih Rangga ya. Lawan Torino dulu nih di pertandingan terakhir nih lawan Torino. Napoli itu udah 3 kali beruntun kalah. Bukan beruntun, kalian seri kemarin. Lawan Monza seri. Oh iya lawan Monza belum menang, 3-3-nya belum menang. Dia itu kalau nggak salah kalah lawan Roma Frosinone dibantai 0-4. Habis itu seri lawan Monza. Kalau kata editornya Optis, Napoli kemajuan bisa nahan seri Monza. Anjing. Gimana Kong? Dan ini akan jadi 4 pertandingan tanpa kemenangan Napoli berarti. Yakin lo? Torino lo. Lawannya Torino loh. Torino juga lagi. Kemarin juga ngomongnya lawannya Monza loh. Kemarin kan ngomong gitu juga. Kemarin lagi lawannya Frosinone loh. Jadi omongan itu udah berulang hampir 3 kali. Berakhir sama. Jadi ya udah. Maksud gua, ini lagi Napoli ini lagi berbenah di bulan Januari. Kalau lo lihat bursa transfer agak cukup agresif sih. Mazzocchi, bek kanannya Salernitana udah kemungkinan masuk, Zanoli bakal dilepas, Ostigard bakal dilepas, kemungkinan bakal ambil Davinson Sanchez. Opsinya Davinson Sanchez atau Dragusin, atau ada 3 opsi gue lupa. Sama Ko Itakura. Di sisi gelandang kemungkinan akan ada 2 Emil Hjorberg sama Dokore. Iya. Mau dimainkan Napoli. Oh iya sama Tomiyasu juga, tapi kayaknya kemungkinan dia bakal perpanjang kontrak. Hjorberg sih kemungkinan kayaknya ya kalau ngeliat dari pergerakannya kayaknya Dragusin bakal ke Tottenham, Ostigard bakal ke Genoa, Hjorbergnya bakal ke Napoli kayak saga transfer. Hjorberg lebih ke tengah mainnya dia. Memang kita lagi back lu kehabisan dong. Ya itu backnya kemungkinan antara tadi JJ. Bukan, tadi masih ada. Kemungkinan Ko Itakura sama masih ada beberapa opsi sih, ingat gue ada 3 atau 2 opsi. Tapi menurut gue kalau main sama itu Davinson Sanchez ngambil pemain Asia atau Afrika lagi, ya maksudnya sayang aja gitu. Biasa pengen dapatin duit. Kayaknya si Asia kan soalnya ada Piala Asia. Kim Min-jae mau balik katanya. Tapi kan soalnya kan Itakura nggak dibawa. Kalau Itakura nggak dibawa, terus sama si Tomiyasu juga lagi. Sama kayak Viego Furuhashi ya. Itu goblok sih pelatih Jepang, goblok bener. Itu untuk gue tuh masih nggak habis pikir kenapa Kyogo Furuhashi beruntun loh. Piala Dunia, Piala Asia nggak dibawa dengan statistik dan permainannya emang bagus. Dia tuh tipikal, ya gue gak tau lah gobloknya pelatih Jepang lah. Bagus lah Indonesia lolos jadinya Piala Asia. Enggak, gue rasa pelatih Jepang itu pengennya striker yang tipikal kerja keras kayak si Maeda itu. Ya kerja keras nyari kuli lah, ngapain nanya nyari striker. Enggak maksud isi Maeda kan, tapi Furuhashi itu tuh mainnya ya lo emang udah, ya lo lihat aja di Piala Dunia. Voucher ya, gitu loh. Maeda di Piala Dunia lo lihat aja mainnya apa. Strikernya gak ada, makanya ada si animasi Blue Lock itu tuh. Iya, itu kosong. Striker. Jepang lawan striker. Ya pokoknya di side pemainnya Napoli kemungkinan udah ada 7 atau 8 rumor transfer. Yang paling dekat yang udah official tuh Mazzocchi sama kemungkinan tinggal minggu ini sama Rzik. Jadi emang Napoli sih lagi lumayan agresif di bursa transfer karena kemungkinan di striker bakal kehilangan si Osimhen Piala Asia dan juga si Piala Afrika. Piala Afrika sama Anguissa. Si Zielinski juga katanya kan tapi kan free transfer. Free transfer kan Juni. Nah, masalahnya di free transfer tuh Inter kan. Maksudnya dia kayaknya udah ada verbal sama Inter. Iya. Cuman belum mau nikung. Dan belum agree sampai sekarang. Iya, Juve mau nikung, dia ngambil di musim di Januari ini. Jadi langsung ada jadi pakai duit. Gitu. Jadi concernnya itu adalah dia mau finalize tapi nggak sampai sekarang ya dari udah hampir 3 minggu tuh nggak finalize si Zielinski itu karena kemungkinan mungkin either dari Zielinski juga nahan Politano juga mau cabut ke Al Sabab jadi Napoli itu lagi kemungkinan bakal bongkar squad di bulan Januari dan ya karena bongkar squad di Januari gue sih nggak berharap apa-apa dengan hasilnya Napoli karena udah pasti bakal nge-rebuild squad kan ya dengan pemain baru lu butuh waktu lama. Tapi akan lolos Liga Champions nggak berat kalau lo rebuildnya di bulan Januari ya nggak bakal lah gila kali lu logika dari kecuali yang atasnya juga sama-sama dongo jadi ya itu harapannya cuma di situ doang karena Napoli juara musim lalu kan atasnya dongo ya logikanya pilihannya Bolonya kan juga lagi dipretelin kemudian Zirkzee mau cabut mau dibeli MU Maruk deh MU udah anjing dah punya duit lu punya kuasa Hoiberg lagi Hoylund
makanya lu punya duit, lu punya kuasa, udah itu aja. Banyak tapi duitnya MU ya? Iya, Premier League duitnya Dengan banyak. segala carut marutnya. Iya, Oli taruh 15 juta juga sekelas lu tonton juga bisa beli gitu. Iya sih. Roma sekarang lu lihat aja Dybala rilis clause-nya udah aktif kan, 13 juta. Itu ya ampun, klub championship juga Birmingham City bisa bayar bisa, itu. bisa, iya Itu lagi. bukan duit gede juga. Nah, kemungkinan ya ini gua akan lihat dinamika dari tim seri papan atas yang di atasnya Napoli ya, itu bakal bergerak seperti apa. Kalau memang dia trennya bergerak mundur ya good things buat Napoli, tapi kalau sama-sama mundur ya kemungkinan besar Napoli nggak bakal masuk zona champion. Kalau lu bilang sih make sense, berarti kalau dengan adanya perombakan tim sih make sense banget untuk Napoli kesulitan di Januari ini sih. Jadi itu rombak total gue juga sih. ya gue rasa lawan Torino juga belum hasil kemenangan juga sih. Terus jadi, juga tidak ada Mazzari karena kemarin abis ribut sama Paladino, tau lah. Dua-duanya itu kartu merah kemarin. Dua-duanya kartu merah. Paladino juga, Mazzari juga. Paladino pelatih Genoa. Monza dong. Monza, astagfirullahaladzim. Ya terserah Mazzari nih mau ngapain, ngelatih cuma 6 bulan bikin perkara udah kartu. Gue yang gue ingat nih, dia udah kartu kuning beberapa pertandingan lalu lawan Roma sih ingat gue. Ini udah kena kartu merah. Mantap, udah kena 2 kali kartu. Baru ngelatih belum ada 10 pertandingan. Ya. Iya, aki-aki udah kebanyakan tensi. Mungkin terakhir ini nih singkat aja Atalanta Roma tuh juga cukup seru ya, lah. Atalanta Roma, Atalanta sih. Udah enggak sih. Gue cuma mau nyesel sih dukung Roma. Gue menyesal meluangkan waktu gue untuk menonton Roma, udah itu aja titik. Enggak, tapi kemarin Roma Juventus tuh menurut gue lumayan seru loh. Lumayan seru, serang-serangan loh, cepet mainnya loh. Ya kalau mainnya katrok kayak gitu juga buat apa? Tapi mainnya cepet ya, dong. Gue juga kemarin Tapi nonton PSGC. kalau dibilang katrok, gue nonton gitu. PSGC, dia playoff nih 4 sama mainnya. Mending nonton PSGC kata gue. Iya, ada gol 4 sama. Ada gol 4 sama dan sama-sama tapi tuh jual sih, beli serangan tuh. Nah, iya, begitu. Tapi iya, kenapa mainnya cepet sih menurut gue bukan yang tekniknya tinggi sih. Ya tapi beda kayak waktu itu MU City gitu main cepet iya. ada pola yang dikeluarkan gitu. Atau kayak kemarin gue nonton Arsenal Liverpool gitu, mainnya cepet kan satu sama kan. Biarpun golnya sama-sama cuma satu sama tapi beda banget gitu secara taktikal, secara pergerakan, dan itu pakai statement ini tolong disimpan. Saya menyesal nonton Roma. Ya, kalau dari gue mungkin singkat itu Roma Atalanta, gue masih agak condong ke Roma. Walaupun dua-duanya di Copa kemarin hasilnya bagus ya, dua-duanya Atalanta lolos juga. Atalanta ketemu lawan Milan. Sassuolo ya, Atalanta bakal ketemu Milan, Roma bakal ketemu Lazio. Jadi ini mereka dua-duanya bakal agak nyimpen tenaga juga karena di tengah pekan bakal langsung di Copa. ya? Iya. Langsung ya Copa ya. Jadi ya gue rasa sih dengan skuad yang ada Roma lebih punya chance karena rotasi skuad mereka cukup lebih baik dibandingkan Atalanta. Jadi gue itu aja. Oke. Yuk. Langsung jadi itu kita bungkus aja ya. Kalau quote di episode kali ini itu menurut gue apapun yang terjadi jangan menyerah. Pokoknya terus buat teman-teman sabar-sabar aja ya. Kalau misalnya ada ngelihat kesuksesan orang lain gitu, karena gue punya rahasia nih bahwasanya kunci sukses itu tidak bisa diduplikat. Iya. Jadi itu aja. Jangan lupa seri Avantasis nya squadnya dirapiin, habis itu bakal menentukan Giornata ini ya. Bener, dan juga jangan lupa follow juga Spotify-nya kita ya, biar nggak ketinggalan episode terbaru. Kasih rating dong. Iya, kasih rating dong, iya tambahin dong. Biar masuk top ini. Ya, jadi itu aja teman-teman. Terima kasih. Thank you semua. Thank you. Bye. Bye. Bye.